Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Di sini kita akan melanjutkan sesi kedua di mata kuliah Matematika Komputasi. Nah, di sesi kedua kali ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan, tapi saya menyampaikannya via video pembelajaran ini ya. Semoga membantu teman-teman dalam memahami tujuan dari sesi 2 kita kali ini. Nah, sebagai pengantarnya, coba ingat kembali ketika kita mempelajari tentang algoritma dan pemrograman. Nah, di sini saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa di dalam ilmu matematika ada hubungan antara matematika, komputasi, dan komputer. Ada korelasinya. Jika secara definisi di sini matematika, apa sih matematika? Kalau saya tanyakan ke teman-teman ya, motivasi teman-teman untuk mempelajari matematika lebih dalam di tingkat sarjana ini sebenarnya apa? Ya, apa yang ingin dicapai gitu. Kalau kita secara definisi, matematika di sini adalah ilmu tentang bilangan-bilangan ya, yang mana hubungan atau korelasi antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian itu mengenai bilangan. Kemudian tersampaikan juga ada cabang matematika yang tidak langsung berhubungan dengan bilangan, misalnya seperti geometri, topologi, teori graf, serta logika. Nah, matematika ini didefinisikan sebagai ilmu tentang pernyataan-pernyataan serta syarat-syarat yang diperlukan agar sebuah pernyataan adalah benar. Kalau kita lihat secara definisi ini kan kita berhubungan dengan logika ya, sebenarnya matematika itu ya. Jadi di matematika tidak melulu sebenarnya tentang bilangan. Jadi ada beberapa cabang matematika yang mana tidak langsung berhubungan dengan bilangan, begitu ya. Lanjut di sini. Nah, antara matematika komputasi dan komputer, korelasinya di sini dihubungkan dengan aksioma, ada teorema atau lema. Ayo ingat kembali ya di mata kuliah yang sebelumnya bahwa ada nih aksioma yang mana definisinya dia adalah pernyataan yang kebenaran tidak pernah dilakukan, namun tidak pernah diberikan buktinya. Beda dengan teorema, bahwa teorema di sini pernyataan yang kebenarannya telah dijamin sekurang-kurangnya oleh suatu bukti yang meyakinkan. Itu adalah definisi dari teorema atau lema. Nah, teman-teman kan sudah mempelajari ini sampai semester 5 dari semua mata kuliah yang sudah dilampaui pasti menemukan adanya teorema, adanya aksioma seperti itu. Kemudian, dari teorema-teorema ini nanti akan kita kembangkan secara komputasinya. Nah, kegiatan apa sih komputasi? Jadi komputasi di sini adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan solusi ya dari persoalan-persoalan yang dinyatakan dalam model matematis. Kita punya masalah, dimodelkan ya seperti itu, kemudian dengan metode yang tepat nanti akan mendapatkan solusinya. Nah, secara matematis di sini secara umum model matematika itu yang pasti teman-teman kenal bentuk umumnya adalah fx sama dengan y, itu kan bentuk umumnya. Gitu ya, itu ada definisi dari komputasi. Jadi kalau kita bilang matematika, kemudian komputer, komputasi itu kan sebenarnya hubungan yang cukup erat dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, teknik komputasi di sini adalah perangkat ilmu tentang alat. Biasanya yang kita gunakan komputer ya di sini ya. Kemudian metodenya yang kita sebut sebagai algoritma, pasti sudah dapatkan teorinya dan juga teorinya yang mendukung bahwa komputasi yang kita lakukan ini hasilnya adalah benar. Ya, itu adalah teknik komputasi. Jadi kombinasi antara alatnya, kemudian metode yang dipilih, lalu teori pendukungnya. Itu adalah teknik komputasi. Nah, kalau kita buat gambarannya, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ada teori, metodenya, kemudian alatnya, itu membentuk kesatuan yang dinamakan sebagai teknik komputasi tadi. Oke. Nah, saya ingatkan sedikit ya terkait bahasa pemrograman yang kita gunakan di matematika komputasi adalah MATLAB. Semoga teman-teman sudah sukses menginstal MATLAB semuanya ya. Dari 30 mahasiswa seperti ini, 29 ya, sebenarnya sudah hampir separuh itu sukses semua gitu. Nah, kalau kita ingat kembali di mata kuliah algoritma pemrograman, kan ada beberapa statement atau instruksi yang kita gunakan ketika menggunakan bahasa pemrograman ya. Ini coba teman-teman ingat kembali, nanti kita akan praktekkan sedikit sebagai warming up atau pemanasannya
gitu ya, menginputkan bagaimana bahasanya atau code-nya yang kita berikan di MATLAB, kita terjemahkan di bahasa MATLAB, kemudian beberapa simbol-simbol penting yang kita gunakan di MATLAB itu mohon diingat kembali, oke? Nah, kita ingatkan dulu, masih yang mudah-mudah ya. Ini mau coba aja ya, kita mau memunculkan atau menampilkan pernyataan, ini cuma mau coba aja ya. Nah, seperti ini kan kita bisa menggunakan script ya, kalau di MATLAB ya, di script seperti itu kita ketikkan, atau juga di command window juga bisa gini ya. Kemudian semoga berhasil adalah kita bisa menampilkan statement atau pernyataan semoga berhasil diapit dengan tanda petik depan belakang gini. Tahu juga di sini menggunakan perintahnya adalah cetak, yaitu fprintf, itu juga bisa. Ini sebagai contoh inputannya. Kan tadi di slide sebelumnya sudah ada perintah input fprintf, di sini ya ada display untuk menampilkan data teks atau variabel teks. Begitu. Ini sebagai contohnya. Nah, kalau kita mengingat kembali dengan adanya bahasa pemrograman MATLAB di sini ya, khususnya walaupun banyak bahasa pemrograman lain yang bisa kita gunakan, tapi kita khusus di sini menggunakan MATLAB, itu ada fungsi dan interaksi dengan file eksternal. Pada dasarnya, semua tool yang disediakan oleh MATLAB itu dibuat dalam format fungsi dan dikelompokkan dalam folder-folder toolbox di sini. Ya, misalnya kita menggunakan interaksi di sini function. Ya, ada bagian deklarasinya, kemudian bagian penjelasan fungsi itu opsional, dan kemudian memberikan perintahnya. Ini untuk fungsi dan interaksi dengan file eksternal. Nah, misalkan nih, coba teman-teman kemarin sudah membuat algoritmanya di pertemuan pertama ya. Bagaimana algoritma dari program yang terjadi di layar ini ya. Kita ingin mencari rata-rata dari 4 nilai yang kita inputkan, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Kemudian nanti dari algoritma yang sudah teman-teman buat bisa dalam bentuk flowchart atau pseudocode, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman MATLAB. Nah, kira-kira sudah ingat belum nih bagaimana membuat programnya? Coba ya kita sedikit mengingat kembali, membuka di MATLAB-nya. Nah, selamat datang ya di matematika komputasi di sini. Teman-teman bisa desain dulu programnya, desain dulu program yang akan nanti di running di MATLAB ya, yang mana di sini teman-teman nanti menuliskan semua instruksinya, mulai dari deklarasi, kemudian prosesnya seperti apa, menampilkan hasilnya, kemudian menyelesaikan programnya kita running. Oke, itu yang paling mudah. Coba kita perhatikan di sini. Jadi kan ada 4 nilai yang akan diinputkan ya. Kita buat judul programnya dulu, boleh menggunakan display. Ya, display di sini misalkan program rata-rata. Ini cuma contoh saja. Kemudian, nah langkah berikutnya kalau dari flowchart teman-teman kan pasti memunculkan inputnya. Ini ada input elemen-elemen nilai 1, nilai 2, nilai 3. Ini kalau yang masih manual konvensional itu diinput satu-satu menggunakan input nilai 1, input nilai 2. Maksudnya misalkan variabel x1 adalah nilai 1, menggunakan perintah input ya. Masukkan nilai nilai 1 ini. Kemudian nanti yang lainnya sama. Ya. Oke, kali ini kalau belum menggunakan perintah for ya, kita harusnya kan bisa menggunakan struktur perulangan. Ini yang pertama dulu, kita manual satu-satu dulu agar tahu bedanya ketika menggunakan perintah perulangan for. Nanti kan sudah pernah dibahas ya di algoritma pemrograman, kita flashback nanti dipraktekkan kembali. Oke, ini nilai 2, 3, 4. Nah, kemudian di sini kita membuat suatu variabel baru, katakanlah y adalah rata-rata dari keempat nilai. Boleh menggunakan perintahnya adalah x1 ditambah x2 dan seterusnya sebanyak variabel nilai yang digunakan dibagi sebanyak n, yaitu 4 misalkan. Ini masih manual ya, saya ulangi lagi. Lalu
inputnya sudah, ini adalah prosesnya. Yang langkah berikutnya adalah menampilkan hasilnya. Ya, kita tampilkan hasilnya bisa menggunakan display atau fprintf, bisa menggunakan display. Maka rata-rata keempat nilai adalah, nah di sini ya, ingat ya, ketika kita menggunakan display untuk memanggil hasil atau si y-nya itu perlu menggunakan apa perintahnya adalah num to string ya. Variabel yang dipanggil adalah variabel si rata-rata yaitu si y. Oke, lupa ini belum ada kurung sikunya. Nah, seperti ini. Ya, coba dipraktekkan ke teman-teman dulu. Yang sudah punya MATLAB boleh langsung dipraktekkan lagi ya, langsung dipraktekkan boleh gitu. Oke, ini kalau menginputkan masing-masing elemen seperti itu. Maka hasilnya seperti apa? Ada nggak kesalahan? Untuk mengecek, masih ingat untuk mengecek ketika ada instruksi yang salah di sini, dicek di paling kanan atau adakah garis merah di sini ya. Warningnya pasti ada ya. Nanti MATLAB akan memberikan warning ke kita sebagai si pembuat program, ada nggak ya yang salah dari instruksi yang diinputkan di tiap baris. Begitu. Coba nanti di running hasilnya seperti apa. Runningnya menggunakan run, advance juga boleh, run juga bisa ya. Baik, dari hasil tadi yang sudah kita ketikkan programnya, coba kita running dari editor yang sudah kita ketikkan tadi di run advance, cek di layar command window teman-teman ya. Apakah sudah muncul di command window teman-teman? Nah, di sini kan dia meminta untuk menginputkan masukkan nilai 1. Nah, di sini program MATLAB itu menunggu kita menginputkan nilai yang pertama. Misalkan 75, nilai yang kedua adalah misal 80, nilai yang ketiga 78, nilai yang keempat misalkan 90. Maka di sini seharusnya harus munculnya. Nih kesimpulannya rata-rata keempat nilai adalah 80,75. Itu outputnya ada di command window. Begitu ya. Sudah ingat pasti ya terkait program sederhana untuk proses input dan output untuk numerik data. Nah, nanti di penjelasan berikutnya di sini ya kita masuk pada apa? Kalau di struktur di MATLAB itu kan ada struktur urutan, perulangan, pemilihan, ya kan? Nah, di sini tadi kita kan kasusnya adalah menginputkan beberapa nilai, yaitu 4 kali nilai yang diinputkan ke dalam command window. Si MATLAB ini karena sudah diminta kita menginput 4 nilai, maka dia minta inputan 4 nilai, kemudian yang 4 nilai tadi di rata-rata. Nah, bagaimana meringkas program yang tadi sudah kita buat, masing-masing satu-satu inputnya? Ya, kalau nilainya itu ada 4, masih ringan ya. Tapi kalau nilainya itu banyak, data yang dibutuhkan banyak, berarti kan tidak mungkin kita menginputkan X1 sama dengan X2 sampai X ke N. Maka di sini kita menggunakan struktur perulangan, yaitu ada struktur for dan struktur di sini while ya. Kemudian dalam penyelesaian masalah matematika di sini sebagai salah satu contohnya adalah bagaimana menghitung bilangan faktorial. Itu kan perkalian yang berulang ya. Sebagai contoh di sini n faktorial adalah n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya. Ini kan bentuk perkalian yang berulang. Maka bagaimana kita menggunakan MATLAB ini sebagai alatnya membantu kita dalam menghitung perkalian yang berulang seperti itu. Maka di sini kita yang pertama kali membahas adalah menggunakan struktur for. Oke. Nah, nanti sebagai tugas yang pertama yang sudah punya MATLAB ya, teman-teman membuat tadi program yang ini ya, yang di sini. Coba dibuat ke dalam MATLAB tapi menggunakan struktur for. Di algoritma sudah pernah dibahas tentang penggunaan struktur for itu bagaimana. Algoritmanya, kemudian struktur bagaimana deklarasi, prosesnya, outputnya itu sudah dijelaskan di algoritma. Teman-teman coba ingat kembali penggunaan for untuk menghitung rata-rata dari keempat nilai. Ya, itu tugas yang pertama ya.
Nah, di sini contoh yang kedua, di kegiatan yang pertama dari struktur perulangan for adalah untuk menentukan nilai faktorial. Ketika kita menentukan 3 faktorial, hasilnya bisa 6, itu dapat dari mana? Teman-teman bisa nih secara teori menjabarkan perkalian berulang dari 3 faktorial, bilangan faktorial 3. Nah, di sini secara algoritmanya, kalau dalam algoritma pemrogramannya, yang pertama adalah kita menginputkan nilai N. Ya, ini kan N kali N-1 kali N-2 sampai yang terakhir pengalinya adalah 1. Kita inputkan nilai N, kemudian langkah yang kedua, step 2 adalah deskripsikan variabel untuk menyimpan nilai N faktorial. Misalkan kita namakan variabel untuk menyimpan N faktorial adalah A. A itu sama dengan N boleh. Langkah berikutnya kita tentukan perulangannya, I-nya. Ya, I-nya itu mau dimulai dari berapa? Dari N-1 sampai 1 atau dari 1 sampai N sampai N gitu. Yang betul yang mana? Coba ini ditelaah kembali ini ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah prosesnya. Nah, proses di sini ini sudah masuk ke perulangan ya. Adalah A-nya nanti hasil perkalian ini ya. Hasil N faktorialnya adalah disimpan dengan nama A, N-1 dikalikan dengan A. Nah, coba dipahami step yang keempat. Kapan kita menuliskan perintah for di dalam program MATLAB-nya nanti. Kemudian step yang kelima adalah akhiri langkah ketiga. Ya, karena setiap kali ada for, akhiri dengan perintahnya adalah apa? N, ya, for N, while N, ya, seperti itu. Baru nanti yang berikutnya adalah cetak nilai N dan A. Outputnya seperti apa yang diharapkan. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi nanti coba dulu kegiatan yang satu ini untuk menghitung nilai faktorial. Yang tadi yang sebelumnya adalah mempraktikkan penggunaan for dalam mencari nilai rata-rata dari 4 nilai. Nanti coba kalau yang sudah selesai hasilnya perlu dikirimkan ke saya. Ya, begitu teman-teman ini ya untuk yang kegiatan 1. Nah, nanti sudah ada contohnya sebenarnya. Ini saya berikan contohnya agar teman-teman mengingat dulu implementasi dari algoritma faktorial di MATLAB. Begini ya. Itu sudah ada contohnya, tinggal nanti tunjukkan ke saya output teman-teman dan bagaimana cara menjelaskan teman-temannya ya ke saya itu seperti apa. Itu untuk yang for. Nah, coba ya dipahami dulu, ingat kembali catatan yang di algoritma pemrograman untuk penggunaan for di pertemuan kedua kali ini. Oke, kiranya itu untuk for dulu, kegiatan yang 1. Kerjakan dulu kegiatan 1, baru nanti lanjut kegiatan yang kedua. Nanti karena ada tugas mandiri juga. Oke ya teman-teman ya. Boleh ketika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup WhatsApp atau misalkan di diskusi e-learning masih dibuka, silahkan dalam forum diskusi e-learning. Begitu ya teman-teman.